Di sini adalah cara yang bagus untuk mengurangi limbah ya, karena daripada dibuang begitu saja, lebih baik kita manfaatkan untuk menyuburkan tanaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taman Inspirasi semuanya, membuat pupuk dari sisa-sisa sampah itu memang tidak hanya bermanfaat untuk memberikan nutrisi bagi kebutuhan tanaman, namun di samping itu di sini adalah cara yang bagus untuk mengurangi limbah sampah ya, karena daripada dibuang begitu saja, lebih baik kita manfaatkan untuk menyuburkan tanaman. Nah, salah satu sampah organik yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman itu adalah kulit pisang, karena kulit pisang ini banyak mengandung kalium. Nah, kalium ini bagus untuk memperkuat batang tanaman dan juga melawan penyakit. Dan bahkan dengan menggunakan kulit pisang ya yang mengandung kalium tinggi, ini bunga-bunga serta buah-buahan akan lebih subur, dan untuk buahnya, untuk tanaman buah itu tanaman buahnya rasanya lebih enak dan manis. Selain kalium, kulit pisang ini juga mengandung fosfor, kalsium, mangan, sodium, magnesium, sulfur, dan lainnya. Tapi yang paling tinggi adalah kaliumnya ya. Dan berikut ini kami Taman Inspirasi akan berbagi tips bagaimana cara membuat pupuk tanaman dari kulit pisang. Di sini kami akan memberikan banyak cara ya dalam mengolah pupuk pisang ini untuk pupuk tanaman. Yang pertama, ini adalah cara yang paling mudah ya untuk kita memanfaatkan kulit pisang ini ya, karena kita tinggal memotong kecil-kecil saja kulit pisangnya, kemudian kita letakkan di media tanam atau di sekitar tanaman ya, tapi jangan terlalu dekat dengan tanaman ya. Nah, kalau ini memang untuk penyerapan nutrisinya, ini kandungan yang ada dalam kulit pisang ini lebih lama terserap oleh tanaman. Tapi ini juga baik untuk kesuburan media tanam ya. Seperti ini caranya ya. Kita gali sedikit ya. Ini kita beri tempat sedikit seperti ini, kemudian kita taruh di sekitarnya ya. Kemudian kita timbun lagi dengan tanah agar tidak mengundang berbagai macam jenis serangga. Yang kedua adalah untuk membuat kompos. Nah, kalau untuk membuat kompos ini yang paling mudah, kemarin kami sudah menyajikan ya. Ini bisa dipadukan dengan bahan-bahan yang lain ya, seperti kulit buah-buahan yang lain ataupun sayur-sayuran yang lain, sisa-sisa dapur yang lain. Nah, yang paling mudah adalah dengan membuat kompos botol seperti ini ya. Ini kompos yang langsung diletakkan pada media tanam ya, didekatkan pada media tanam, dan kita di sini memanfaatkan air lindihnya, dan nanti ini kompos padatnya juga bisa bermanfaat untuk tanaman yang di sini dalam jangka panjang. Merendamnya dalam air selama 1 malam atau 1 kali 24 jam ya. Kita potong kecil-kecil kulit pisangnya. Cukup kita tambahkan air saja, kemudian kita tutup rapat dalam wadah dan kita diamkan dulu, baru esoknya kita aplikasikan pada tanaman. Jangan lupa di sini yang kita gunakan adalah air rendamannya, jadi kita bisa menyaringnya terlebih dahulu. Dan ini kulit pisangnya yang sudah kita ambil airnya, ini kita bisa meletakkannya di sekitar tanaman atau di media tanam.
Yang keempat adalah dengan cara merebusnya. Kita siapkan air 1 liter, 3 kulit pisang, dan juga kita campurkan juga madu. Nah, di sini madu ini juga bagus untuk tanaman. Selain untuk menambah kesuburan tanaman, madu ini juga bisa digunakan untuk ZPT, atau di sini fungsinya untuk mempercepat pertumbuhan akar. Setelah itu, kita rebus semuanya. Setelah mendidih, kita matikan kompor dan kita tunggu sampai dingin untuk disiramkan pada tanaman, ya. Bisa dicampurkan dengan air agar tidak terlalu pekat, ya. Baru kita siramkan ke media tanam, atau bisa juga kita semprotkan langsung pada tanaman. Yang kelima, dengan cara memblendernya, 3 kulit buah pisang, sedikit air, dan gula 1 sendok. Kita blender. Kita fermentasi kulit pisang ini yang sudah di blender dengan 1 liter air selama kurang lebih 7 hari. Nah, kalau sudah di blender seperti ini, kita akan lebih mudah mengaplikasikannya karena kita tidak perlu menyaring, langsung saja ya. Setelah jadi, sudah 1 minggu ya. Dalam fermentasi ini kita menggunakan wadah yang tertutup rapat ya, dan diletakkan di tempat yang sejuk. Untuk penyiramannya kita tidak perlu menyaringnya, langsung saja kita siram ya jus kulit pisang ini yang sudah difermentasi di tanaman. Untuk penggunaannya bisa dikocor dengan cara dicampurkan dengan air. Ini untuk membuat tanaman hias kita, terutama yang jenis daun-daunan, agar lebih terlihat bersih dan mengkilap. Nah, di sini ini kita dalam penggunaannya adalah untuk membersihkan daun-daunnya, ya. Seperti ini contohnya. Kita ambil kulit pisangnya, ya, di bagian dalam ini ya. Kita yang memanfaatkan bagian dalam kulit pisang ini untuk menggosok bagian daun, ya, agar lebih bersih dan mengkilap. Sekaligus ini juga masih menyehatkan daun-daun ini ya tentunya, karena seperti sudah saya sampaikan tadi, kulit pisangnya ini bagus untuk tanaman hias juga. Karena dalam penggunaan pupuk organik cair tadi, kita memang agar tidak overdosis, kita memang harus mencampurnya dengan air biasa ya. Untuk dosisnya itu kita menyesuaikan saja, bisa dengan dosis ringan, bisa juga dengan dosis yang lebih tinggi agar tanaman kita terpenuhi gizinya dan menjadi subur. Mungkin kita harus melihat umurnya, jenis tanamannya, kemudian tingkat pertumbuhan tanamannya, dan kondisi lingkungan, seperti itu ya. Karena meski kulit pisang ini bagus, tapi kalau kita memberikannya secara berlebihan tentunya akan memberikan efek yang kurang bagus pula untuk tanaman ya. Jadi semuanya itu tidak ada aturan yang pasti ya mengenai dosisnya dan berapa jangka waktu yang akan kita berikan. Kita sesuaikan saja dengan kebutuhan tanaman kita masing-masing. Jadi itu tadi ya teman-teman, sedikit informasi yang bisa kami sajikan tentang bagaimana memanfaatkan kulit pisang untuk tanaman. Semoga bermanfaat. Kami mohon maaf jika dalam tutur kata dan penyajian video ada yang kurang berkenan di hati rekan sekalian. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap aktivitas kita agar aktivitas yang kita lakukan bermanfaat dan berkah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.